Misalnya kita tahu bahwa kita tuh emang ternyata jantung kita bermasalah, itu gejalanya apa aja sih? Bedanya berdebar-debar biasa sama berdebar sakit itu gimana? Ada orang di bawah 35 tahun serangan jantung. Aku udah ketemu beberapa kali dalam setahun ini ya. Terus kalau misalnya faktor risikonya, ini maksudnya penyebabnya? Terus kalau misalnya kita udah terlanjur nih sakit jantung, pemulihannya tuh gimana? Selain misalnya kalau ke dokter kan, ke dokter pasti udah ada tindakan-tindakan. Nah, pemulihan untuk diri sendiri di sehari-harinya apa, Kak? Terus ada nggak olahraga apa ya, senam jantung? Olahraga senam itu sebenarnya ada nggak sih? Aku sering denger loh senam jantung beneran ada nggak sih? Terus kayak bisa dilakuin nggak? Misalkan kita sibuk nih, orang tuh banyak kantoran, misalnya di kantor sambil duduk itu bisa kayak olahraga jantung, ada nggak sih? Hai guys, welcome back to Diary of Intan. Aba-aba dulu belum ya? Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Dina, bareng sama Kak Vita yang sudah lama menghilang. Ini semangatnya luar biasa nih. Iya dong, harus semangat. Kita pakai masker karena udah pasti suara kita kencang dua-duanya. Deket banget soalnya jadi jaraknya nggak cukup ya. Yes. Nah Kak Vita, ini udah lama banget kita mau ngobrol soal jantung. Kak Vita ini spesialis jantung, kayaknya semuanya udah tahu pasti ya. Nah Kak, ini kan jantung apa sih, ketawa mulu. Kak, sebenarnya penyakit jantung ini kan penyakit kayaknya yang apa ya, penyebab kematian pertama ya di Indonesia maupun dunia, bener nggak? Iya sih, sekarang juga mungkin orang yang nggak sakit jantung tadi jadi sakit jantung nih, kan banyak orang debar-debar kalau malam. Kenapa? Ya nggak tahu, jadi mereka tuh kayak keluhannya sekarang debar-debar. Terus mereka antara di malam hari kan kerja kan, terus mungkin banyak webinarnya atau mungkin banyakkan rapat virtual. Terus akhirnya malam-malam tuh, dok kok saya bisa dengar suara jantung saya sendiri dok kalau malam-malam ya? Nah saya bilang justru kalau nggak kedengeran berarti jantungnya udah nggak ada, Bu. Nah itu berdebar-debarnya karena itu mereka udah sering kegiatan malam atau gimana? Iya, debar-debar itu sebenarnya kan respon alami tubuh kita sih, normal-normal aja, kayak lagi nonton bola gitu misalnya, terus lagi menjelang mau gol tuh debar-debar ya, pasti normal. Nah cuma kadang-kadang karena malam itu tidur, kepikiran banyak hal, terus kan imajinasi kemana-mana tuh, imajinasi apa nggak tahu ya, tapi imajinasi itu kemana-mana, jadi kayak jantung kita tuh debar-debar, kita lebih kerasa, lebih tahu aja, lebih notice gitu bahwa oh ini ada debar-debar jantung nih. Nah akhirnya kadang-kadang orang karena dengar sendiri jadi takut aja gitu, jadi maksudnya kayak ngerasa ini apa sih, normal apa enggak gitu. Padahal itu normal? Ya normal aja kalau dia teratur bunyinya. Kalau misalkan dia kadang-kadang lagi duduk kayak itu tuh nggak teratur, tuh nggak normal tuh. Oh, tapi ini bener nggak sih? Iya, sekarang dengerin nih, coba semua yang lagi lihat nih coba raba jantung sendiri nih ya, pakai ini. Ya. Nadi coba. Masih ada ya? Masih dong. Masih bisa nonton, masih lah. Terus emang gejalanya orang kalau misalnya kita tahu bahwa kita tuh emang ternyata jantung kita bermasalah, itu gejalanya apa aja sih, Kak? Yang lucunya tuh kalau usia muda itu banyakan orang tadi debar-debar masalahnya. Jadi kalau orang muda yang lagi main, anggaplah goes, lagi lari, lagi main futsal misalnya, terus udah gitu main badminton, terus dia tiba-tiba kolaps gitu, biasanya masalahnya bukan masalah serangan jantung kalau di bawah 35 tahun. Biasanya umumnya karena gangguan irama jantung, debar-debar itu yang dia nggak tahu. Jadi korslet sebenarnya listrik jantungnya. Oh, jadi gangguan irama jantung tuh beda sama Beda. Orang serangan jantung bisa jadi korslet, jadi debar-debar juga. Tapi kebanyakan kalau di bawah usia 35 tahun itu biasanya sih mereka bukan karena serangan jantung, tapi karena jantungnya itu memang ada korsletnya yang dia nggak tahu sebelumnya. Jadi berdebar-debar itu salah satu gejala penyakit jantung kita ada masalah. Iya. Nah itu bedanya berdebar-debar biasa sama berdebar sakit itu gimana? Kalau debar-debar, kalau sekarang ngeliatin Intan debar-debar masih normal. Itu biasa. Semuanya kayak gitu. Kalau misalkan, soalnya nggak tahu masalah debar-debar. Nah, apalagi kalau misalkan nunggu hasil swab gitu kan, ditelepon teman misalkan hari ini kan sekarang kemarin katanya itu di swab loh. Hah, gue juga harus di swab dong sekarang. Debar-debar itu masih normal. Sepanjang kalau kita lihat debar-debar itu, kalau kita raba debar-debarnya itu dia teratur, jadi dek itu makin cepat tapi teratur. Nah, yang nggak normal tuh gini, kalau misalkan debar-debarnya itu urutannya detak jantungnya nggak sama gitu. Jadi dek ya kayak nah itu nggak teratur tuh kan. Yang kedua, kalau dia nggak kenapa-kenapa tiba-tiba debar-debar. Saya lagi diem aja nih, tiba-tiba debar-debar sendiri. Nah, itu aneh. Ya itu nggak, itu berarti ada sesuatu yang lain. Aku pernah kan? Harus dicek. Tapi habis itu hilang sendiri. Karena itu kan juga karena ada sakit lambung juga kan misalnya. Oh iya, ya. bisa jadi karena penyebab-penyebab lainnya. Juga, jadi memang harus dicek ya? Harus diperiksa EKG minimal listrik jantung. Soalnya apa, kadang-kadang orang tuh kan nggak rasa gitu. Dia lagi aktivitas apa segala macam, tiba-tiba dia kolaps gara-gara kayak gitu. Oh, oke. Nah selain berdebar-debar ada gejala lain nggak?
Debar-debar. Yang harus diwaspadain. Misalnya kayak orang kan Oh. bilang tangannya katanya basah atau apa gitu. Oh ya bisa, salah satunya bisa. Jadi apa aja? Saya orang tangannya basah pada saat dia lagi aktivitas yang ringan banget, atau dia lagi aktivitas yang ringan terus dia rasa cepet capek dibanding sebelumnya. Itu bisa orang jantung bawaan juga bisa. Lalu kalau yang serangan jantung sih bukan lebih sering sekarang, tapi maksudnya memang udah nggak terlalu aneh lagi terdengar sih. Ada orang di bawah 35 tahun serangan jantung. Aku udah ketemu beberapa kali dalam setahun ini ya. Ya emang maksudnya itu karena dia punya dasar penyakit yang nggak tahu aja. Orang kolesterol tinggi. Ya walaupun orang pasti kalau disuruh cek kolesterol nggak mau cek. Karena soalnya takut ketahuan terus kolesterol tinggi. Iya. Lalu kalau orang usia tua itu kadang-kadang gini, mungkin dia nggak sadar kalau dia ketika lagi itulah sama pasangannya, istrinya lah ya harus istrinya lah ya. Kalau bukan istrinya aku nggak tahu lah, kalau urusan sendiri. Dia berdebar-debar itu memang karena jantungnya kan pasti berdebar ketika bertemu dengan pasangan. Nah, tapi itu akan lebih berkurang kalau pasangannya adalah pasangan yang biasa ditemui. Oh iya. Kalau pasangan biasa, makanya kalau orang habis operasi bypass, dianjurkan adalah kalau memang mau berhubungan seks itu dengan orang yang biasa dilakukan. Jadi bukan orang baru. Soalnya kalau orang baru itu debar-debarnya lebih tinggi. Oh. Nah, jadi jantungnya kerja lebih cepat dan Akan lebih beda berat. ya? Lebih berat ya karena lebih baru, mungkin dia sama orang ini ngerasa lebih excited gitu mungkin atau mungkin takut kali ya. Takut ketahuan. Tapi it's true memang. Jadi kita bilang bahwa kalau mau berhubungan seks sama orang yang partner yang biasanya gitu. Oke. Nah, itu nggak boleh sama yang lain. Kualat, oh nggak bukan. Iyalah dosa. Karena jantungnya lebih kencang kerjanya, jadi lebih setengah mati. Nah, terus selain tadi tanda-tanda tadi ada lagi nggak yang spesifik? Ada, misalnya orang yang kalau misalkan lagi tadi, yang paling utama sih sesak napas sih biasanya sih. Kalau misalnya yang paling berat ya, misalnya kalau orang udah jantung bawaan atau korslet jantungnya, terus udah gitu dia lagi aktivitas sesak napasnya itu memang biasanya sih kita harus cek. Jadi aktivitasnya sebenarnya nggak terlalu berat tapi dia sesak napas. Contoh gini, misalnya gini, kalau misalkan dia biasanya lagi ke kamar mandi, paling gampang kamar mandi lah, kan semua orang pasti mandi lah ya gitu ya, walaupun di rumah harusnya sih ya. Kalau biasanya dia mandi normalnya sih nggak capek, tapi kalau dia mandi terus dia capek, ya itu berarti salah satu tanda bahwa ya ini ada masalah nih, harusnya sih gitu. Jadi ada masalah di antara jantung atau paru-parunya. Tapi kalau misalkan dia diam aja terus lebih baik normal, ya mungkin masalah jantung. Berarti tadi kayak apa? Deg-degan berdebar-debar yang tadi iramanya nggak teratur. Ya deg-degan juga sih. Ya deg-degan kan, tapi iramanya nggak teratur tadi kan. Terus udah gitu tangannya basah padahal nggak ngelakuin kegiatan yang terlalu berat. Terus sama apa tadi? Sesak napas. Sesak napas. Itu tiga gejala utama. Sesak napas itu tadi kalau misalkan dia biasanya dia melakukan itu nggak apa-apa, terus sekarang jadi capek, ya itu berat. Patut dipertanyakan ya. Patut dicurigai. Mentang-mentang anak hukum ya, jadi ngomongnya patut dicurigai. Aku sinain aja lah dikit lah. Patut disangkakan gitu. Terus Kak, kalau misalnya faktor risikonya, ini maksudnya penyebabnya? Paling umum sebenarnya, nggak tahu nih ya, coba ya tulis di komen aja, setuju apa enggak. Tapi memang merokok salah satunya sih. Ya boleh lah, semua mau bilang bahwa itu kan orang juga nggak merokok juga sakit ya memang. Tapi kalau merokok menambah beratnya memang. Itu jelas sih, soalnya pasien-pasien yang kutemukan yang serangan jantung usia 30-an itu rata-rata merokok sih. Belum pernah ketemu pasien serangan jantung usia 30 yang tidak merokok, kecuali kalau dia penyakit lupus. Kayak autoimun gitu, itu sih lain. Tapi kalau misalkan orang nggak kenapa-kenapa, maksudnya benar-benar nggak ada apa-apa, diabetes enggak, kolesterol enggak, terus dia serangan jantung usia muda, rokok doang udah. Jadi penyebab utamanya ngerokok? Rokok. Untuk usia, terutama usia Nah, jawab sekalian, kenapa ada orang yang ngerokok nggak apa-apa, ada orang yang nggak ngerokok juga malah ternyata dia lebih kena. Karena memang tubuh kita tuh ada kayak orang kepedesan lah gitu. Lu makan cabai 1 sama makan cabai 5, orang kan beda-beda ya. Pedes nggak? Kita bilang enggak, ini nggak pedas, tapi mungkin orang lain kalau nyoba, wah ini pedas banget gitu. Karena respon tubuh kita pasti beda gitu. Jadi kayak rokok, ada orang ngerokok dikit, kok ada serangan jantung, ada orang yang ngerokoknya banyak, kelihatannya sehat-sehat aja gitu. Itu salah satu respon juga. Tapi kan penyebabnya rokok itu. Kalau nggak ada cabai kan nggak mungkin pedas gitu maksudnya sebenarnya kan. Walaupun jadi kalau nggak ngerokok ya bisa jadi lebih kecil lah faktor resikonya untuk terkena sakit jantung gitu ya. Pasti. Nah, selain ngerokok apalagi sih penyebabnya? Yang lain itu adalah kolesterol tinggi. Nah ini kolesterol tinggi itu orang kan nggak ada rasanya nih ya. Orang biasanya makan sate kambing katanya, kok makin pegel nih lehernya, jangan sakit jantung gitu. Apa mungkin kolesterol lagi tinggi? Padahal sebenarnya enggak. Kolesterol tinggi bisa nggak pengaruh dari makanan juga. Oh gitu. Karena pengaruh makanan cuma 30% gitu lah. Ada orang dari lahir emang kolesterol tinggi terus. Oh iya? Iya, jadi makanya kalau itu usia... keturunan? Iya, emang ada faktor keturunan juga. Karena itu dia mesti cek sendiri. Karena ada orang yang vegetarian pun
ternyata dia kolesterol tinggi. Oh gitu ya? Iya. Bisa juga ya? Nggak semuanya dari makanan. Kakak dengar kita Dengar lagi sedikit. dicek. Aku dengar kok. Dengar, aku Iya. juga dengar. Ya kan buktinya gajah juga makan rumput gemuk. Aku juga udah diet tetap aja gendut. Kan bagus lah, nggak apa-apa lagi. Jadi tuh tadi kan udah itu, terus ada juga faktor risikonya kayak penyebabnya dari keturunan juga bisa ya? Bisa Udah sih. pasti nggak sih Bisa. maksudnya? Terus Enggak. sama gaya hidup? Ah? Enggak. Jadi kayak Jadi misalkan kalau gini, keturunan gimana tuh? kalau misalnya faktor keturunan itu, dia berarti lebih gampang menjadi seperti itu. Kalau ada faktor pemicunya. Kalau misalnya Apa kalau misalkan pemicunya? kalau seorang ini keturunan penyakit jantung, terus dia merokok, ya dia lebih cepat dibanding orang yang merokok tapi nggak ada keturunan penyakit jantung, misalnya gitu. Terus kayak makanan juga Iya, ada? makanan juga gitu. Ya sama lah, kayak aku selalu bilang kalau main bola gitu ya, misalnya orang si Lionel Messi lah misalnya dari lahir dia walaupun dibilang berbakat banget tapi kalau dia tidak pernah latihan bola ya nggak akan jadi pemain bola gitu. Ya sama kayak orang juga walaupun dibilang dia keturunan penyakit jantung tapi kalau dia nggak merokok, nggak kolesterol tinggi, nggak diabetes, nggak darah tinggi, harusnya sih kecil kemungkinan dia sakit jantung gitu. Berarti ada faktor risiko dari pola hidup juga dong? Iya dong, Kalau harus misalnya dia adil. nggak ada keturunan, dia pola hidupnya nggak sehat, bisa juga kan? Bisa, ya makanya kan adil lah, masa dari lahir dikasih kamu udah kan pasti penyakit jantung gitu. Iya, enggak juga ya berarti Iya, ya. nggak Jadi juga lah. ternyata keturunan itu bisa kayak dihindarin juga kan. Mm-mm. Terus kalau misalnya kita udah terlanjur nih sakit jantung, pemulihannya tuh gimana? Sebenarnya gini, nggak semua orang sakit jantung itu pasti kayak nggak bisa ngapain sih. Sebenarnya Oh, gitu. oke. Jadi banyak orang yang kita nggak ketahui sakit jantung kan ternyata dia masih bisa aktivitas kok. Sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan emang dia punya penyakit jantung itu apa dulu? Kalau emang penyakit jantungnya sebenarnya masih dalam tahap ringan atau masih bisa diobati, sebenarnya sih nggak kenapa-kenapa kok. Even ketika dia sudah pasang ring juga, malah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dia olahraga pun boleh kok. Oh gitu. Nah, Olahraga juga boleh Boleh, orang punya boleh. sakit Iya. jantung. Kan kita lihat dulu dong fungsi jantungnya kayak Iya. gimana, terus udah gitu separah apa sih, dan maksudnya justru kalau misalkan udah anggaplah udah dipasang ring misalnya, dan dia nggak jadi serangan jantung sebelumnya, berarti kan sebenarnya baik-baik aja. Ibaratnya gini deh, kayak mesin lah gitu. Kalau kita ke bengkel tahu bahwa mesin ini ada masalah gitu misalkan. Kalau diperbaiki kan setelah itu malah bisa jalan mobilnya gitu. Jadi pemulihannya selain misalnya kalau ke dokter kan, ke dokter pasti udah ada tindakan-tindakan. Nah pemulihan untuk diri sendiri di sehari-harinya apa kak? Misalnya Oh. kayak makan makanan apa atau gimana? Oh, makan sih. Ya, makan emang ya kita tahu sendiri lah. Biasanya sih orang kalau udah sakit jantung sih takut sih makan makanan yang Pasti milih ya? Iya, pasti dia udah milih sendiri. Ah. Sudah gitu juga biasanya dia lebih takut dalam waktu beberapa bulan ke depan lah. Tapi setelah setahun sih biasanya kadang-kadang udah biasa Lupa. lagi. Udah Jadi lupa. harus jaga makan ya, makanan Iya. pola makan tetap harus dijaga, hindarin yang kolesterol. Yes sih. Terus Ya. udah gitu olahraga tetap bisa kan tadi? Bisa sih, Contohnya olahraga bisa. apa aja? Olahraga sekarang mau olahraga secepat apa sih dan sekuat apa sih gitu loh. Maksudnya orang-orang itu kadang-kadang bilang, "Dok, saya boleh olahraga nggak?" Nah, kan Bapak olahraganya bukan kayak MMA gitu kan, maksudnya pasti bisa lah Yang gitu. masih normal- Masih bisa normal ya, aja normal ya. lah. Nggak mungkin kan tiba-tiba. Bahkan ketika orang habis pasang ring, terus dia olahraga lari, goes, sekalipun badminton pun sebenarnya masih bisa. Makanya tergantung penilaian dia nanti gimana kan kita periksa makanya. Oke. Kayak mesin mobil lah. Ini masih berapa jauh lama bisa jalan, bisa berapa jauh gitu. Oh ya bisa kok, aman. Ini pipa udah diganti, karburator udah bersih, aman, bisa jalan. Walaupun pernah mogok, tapi kalau udah diperbaiki aman-aman aja bisa aja. Nah pertama kali pokoknya tetap harus periksa dulu kan, Iyalah, untuk tahu. ngukur kan. Iyalah. Iya. Sama kayak kita kalau deketin orang kan juga gitu kan, maksudnya kita sayang apa enggak gitu. Uh-uh. Kalau nggak sayang mah jangan Dicek deketin. dulu. Cek dulu kan, jangan dideketin. Iya. Ini konten apa sih nih? Ini kontennya kan Nanti nyampur-nyampur hubungin gini. nanti. Nyampur-nyampur Terus, gini. Kak, ini berarti Iya. tadi aku mau nanya apa ya, lupa tuh kan jadinya. Ya intinya sebenarnya maksudnya intinya kan kita kalau mau tahu kita nih sehat apa enggak, mau tahu nih kita nih masih waras apa enggak ya kita periksa aja gitu. Gampang aja daripada kita tanya-tanya sendiri. Kita boleh nggak ya gini, boleh nggak ya gini. Atau tiba-tiba kita nggak tahu nih, masa bodoh lah, udah hajar aja. Kayak naik mobil mogok tengah jalan gitu misalnya. Kan kadang-kadang lu nggak periksa. Tapi Iya, kalau iya, udah iya. periksa sebenarnya sih baik-baik aja mestinya. Ya benar, itu periksa rutin tuh wajib banget ya. Iya, Apalagi wajib. kondisi-kondisi kayak sekarang kan kita nggak pernah tahu ya. Wah doh, setelah sekarang tuh tiba-tiba serangan jantung masuk ICU penuh, ayo gimana coba? Jadi berapa kali kemarin kayak ICU lagi penuh juga, orang mas serangan jantung masuk juga nggak bisa. Saya bayar deh berapa ya? Bayar juga gimana? Yang dalam masuk suruh keluar. Kan susah udah penuh, ya. memang penuh kan. Jadi paling bagus ya jangan sampai sakit. Tetap sehat aja pokoknya. Terus ada nggak olahraga apa ya, senam jantung? Senam Maksudnya jantung. olahraga senam, terus sebenarnya ada nggak sih? Aku sering denger loh senam jantung beneran ada nggak sih? Terus kayak bisa dilakuin nggak? Misalkan kita sibuk nih, orang tuh banyak kantoran. Misalnya di kantor sambil duduk, itu bisa kayak olahraga jantung, ada nggak sih? Yang lagi duduk? Bisa aja sih. Jadi Caranya kalau aku gimana sih kalau lagi gini, duduk? misalkan aku kalau lagi di rumah misalkan ada webinar kan sambil nunggu kan misalnya
paling kan biasa setengah jam suruh masuk dulu, ya nyalain aja dulu. Terus lagi setengah jam tuh bisa pakai buat olahraga. Kalau aku contohnya kayak posisi plank, terus udah gitu lari di tempat gitu bisa. Itu kan udah masuk aerobik buat jantung sebenarnya. Oh, jadi kayak lari di tempat, terus berarti nggak bisa sambil duduk ya? Sama duduk nggak bisa sih. Oh, kalau sambil duduk nggak bisa nih, berarti tetap harus ada Emang kira pergerakan. Nggak, kirain aja gitu Sambil duduk ada gerakan-gerakan yang sambil duduk, misalnya kayak itu peregangan ya. Gimana ya? Jadi yang bagus lari-lari kecil sama plank yang pokoknya yang bisa micu ngelatih jantung lah ya. Sambil plank lari-lari kecil tuh kayak kita lagi lari sebenarnya kan. Ya susah diperagakan sekarang ya. Ya. Nanti mungkin episode Nanti berikutnya. kita peragain ya. Jadi pokoknya- bisalah di sela-selanya selip-selipin kayak olahraga. Pokoknya yang membuat kita itu jantungnya terpicu dengan cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain tuh misalkan kayak kita kalau tahu jumping jack misalkan jadi kita lompat-lompat di tempat terus udah gitu diselingi sekali push up lompat lagi gitu. Ya itu kalau yang masih mampu ya. Karena gue takut pasti penontonnya Intan pasti masih muda lah. Iya. Ada juga kok yang udah Oh ada yang udah tua juga ya? Tua tuh Diukur berapa? lah ya. Usia 40-an ya udah tua ya? Ada 40-an. Tua 40-an kan itu? belum? Tua lah. Tua banget itu. Nah ya udah nih sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak, cuma kita udah mau on air. Ini kebetulan lagi sibuk Bapak dokter spesialis jantung kita. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Dokter Vito. Bikin ya kapan-kapan. Nanti Dokter Vito juga mau bikin UGD. Jadi kita bisa konsul apapun, ya kan? Jadi nggak sih? Ya, Kok dia bingung gitu? Unit galau darurat. Unit galau darurat. Maaf ya, saya emang agak galak kalau sama dia. Thank you for watching. Jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel YouTube Dokter Vito, banyak banget Dr. Vito. informasi-informasinya. Di sini nih. Dokter Vito. Iya. Tulis nanti ya? Nanti tulis Asik, dong. yes. Dah.